Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya Miftahul Khairunisa dan teman saya Puja. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat dari program studi bimbingan dan konseling dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian. Terima kasih pada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 9. Kita akan sama-sama belajar tentang teori kepribadian behavioristik menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, kepribadian manusia dipengaruhi oleh proses belajar sosial yang melibatkan interaksi antar faktor lingkungan, perilaku, dan faktor dalam diri manusia seperti pikiran, perasaan, dan ingatan. Bandura juga berpendapat bahwa manusia dapat mengatur dan mengendalikan lingkungan mereka sendiri, serta dapat belajar melalui proses observational learning dengan mengamati tingkah laku orang lain dan meniru atau mengimitasinya. Konsep dasar teori belajar sosial Bandura meliputi determinis, resiprokal, efikasi diri, dan pengaturan diri. Teori kepribadian Albert Bandura termasuk dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada kompeten kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Selanjutnya, teori permodelan Bandura adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam pembelajaran dan bahwa individu memproses pengetahuan mereka sendiri atau informasi yang diperoleh dari mengamati modal di sekitar lingkungan. Teori ini mengandung 4 tahap dalam pembelajaran sosial kognitif, yaitu tahap perhatian, tahap retensi, tahap reproduksi, dan tahap motivasi. Implementasi teori ini dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari, menggunakan musik, menciptakan suasana riang, teknik penyajian materi bervariasi, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur utama dalam peniruan. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari tindakan secara rinci. Dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberi perhatian tertuju kepada nilai harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Yang kedua, mengingat atau retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini memperbolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. Yang ketiga, reproduksi gerak atau reproduction. Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, motivasi. Motivasi juga penting dalam permodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja. Kita lanjut ke materi yang keempat, ciri-ciri kepribadian. Menurut Albert Bandura, ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang melibatkan beberapa aspek penting. Bandura menawarkan 4 aspek dalam struktur kepribadian, yaitu 1. Sistem sel. Sistem sel yang dimaksud yaitu kognitif, yang memberikan pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Sistem tersebut dinamakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Kita lanjut yang kedua, regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas motivasi diri sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung.
titik tekan yang dijelaskan oleh Bandura adalah manusia memiliki kemampuan yang meramal yang untuk meramal yang oleh penulis dipahami sebagai kemampuan predikasi atas suatu hal hingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. 3. Efikasi diri. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan pikiran bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. 4. Efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Dalam teori kepribadiannya, Bandura menekankan kepentingannya observasi melalui modeling dalam membentuk perilaku manusia. Selain itu, efikasi diri juga merupakan elemen kunci dalam teori kepribadian Bandura, dinamakan keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi masalah dengan efektif, sangat berperan dalam membentuk perilaku individu. Kita lanjut ke materi yang kelima. Teori behavioristik. Albert Bandura, khususnya teori belajar sosial, memiliki implikasi yang signifikan terhadap bimbingan dan konseling. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat diprediksikan dan dimodifikasi melalui pembelajaran. Proses pembelajaran ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain yang disebut sebagai modeling. Dalam bimbingan dan konseling, teknik modeling yang digunakan untuk membentuk perilaku baru yang diinginkan oleh klien. Selain itu, konselor juga harus memperhatikan kapasitas klien dalam berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Konselor juga harus membantu klien dalam memahami proses identifikasi yang dilakukan oleh klien. Dalam konseling behavioristik, program pengaturan atau manajemen diri sangatlah penting